Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Asria Gusira. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dalam ragam fungsi dan kebudayaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga mencerminkan identitas, budaya, dan situasi sosial kita. Dalam ragam bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam berdasarkan situasi dan konteksnya. Ada ragam lisan, yaitu seperti kita sedang berbicara langsung. Ragam tulisan dalam bentuk seperti buku, laporan, dan lain-lain. Untuk ragam formal itu seperti surat dalam bisnis ataupun surat dalam pemerintahan, dan ragam formal non-formal seperti kita berbicara dengan teman. Adapun ragam bahasa Indonesia yang kedua yaitu berdasarkan bidang, yaitu sebagai bahasa ilmiah, jurnalistik, sastra, dan hukum. Itu adalah ragam bahasa Indonesia. Untuk fungsi bahasa Indonesia berdasarkan gagasan Cair pada tahun 1998, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalankan administrasi negara, alat pemersatu bangsa, berbagai suku bangsa di Indonesia, dan media untuk menampung kebudayaan Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi. Sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai penemukan gagasan ide. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, di mana di situ akan berkumpulnya dari berbagai macam suku bangsa. Dan ketiga, sebagai alat ekspresi budaya dalam bentuk lagu, puisi, dan karya lainnya. Dan yang keempat itu sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam buku pelajaran dan lain-lain. Adapun kedudukan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, disitulah bahwa Indonesia dijadikan sebagai lambang kebangsaannya. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan digunakan juga dalam administrasi pemerintahan. Yang kedua, berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Kesimpulannya, memahami ragam dan fungsi bahasa Indonesia penting agar kita bisa menggunakan secara tepat dalam berbagai situasi. Mari kita lestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa dan alat pemersatu. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.